Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3C? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Kimin akan menyampaikan pelajaran atau materi fikih. Ya, materi fikih pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah dengan membaca doa sebelum belajar. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, mari kita memasuki pelajaran bab 2 tentang ketentuan sholat. Nah, sambil menyimak buku juga, buka halaman 5 sampai halaman 6 G. Ketentuan sholat itu ada beberapa yang akan kita bahas anak-anak. Di antaranya yang akan Pak Kimin bahas yaitu ada syarat-syarat sholat, kemudian rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama adalah syarat-syarat sah sholat. Nah, syarat itu dilakukan sebelum melakukan sholat, ya. Jadi sebelum melakukan sholat kita harus memenuhi syarat-syarat sholat ini. Yang pertama, beragama Islam. Jadi yang selain agama Islam tidak boleh sholat, tidak sah sholatnya, ya. Yang beragama Kristen, pokoknya agama selain Islam tidak sah sholatnya, ya. Harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Baligh itu artinya dewasa. Dewasa untuk laki-laki ya sudah mimpi basah, ya. Kemudian dewasa untuk perempuan sudah menstruasi. Nah, untuk hal itu kalian bisa temukan pembahasannya pada kelas selanjutnya. Semoga kalian nanti naik kelas lagi, amin. Kemudian berakal sehat, maksudnya tidak gila. Nah, kalau gila ya nggak sah sholatnya, ya anak-anak, ya. Kemudian ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana caranya menghilangkan hadas kecil? Yaitu dengan cara berwudu, dan hadas besar dengan cara mandi besar. Yang keempat yaitu suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari apa? Dari najis. Oleh karena itu kita harus menjaga kesucian itu. Jangan sampai pakaian kita, badan kita, tempat untuk sholat itu ada najisnya, misalkan ada kotoran cicak dan sebagainya. Selanjutnya itu menutup aurat. Untuk laki-laki auratnya yang harus ditutup yaitu pusar sampai lutut, ya. Nah, oleh karena itu laki-laki usahakan memakai sarung, baju koko, kemudian picis. Itu. Kemudian perempuan auratnya adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi untuk perempuan itu ketika hendak melakukan sholat menutup aurat dulu pakai mukena, ya, rukuh mukena. Nah, yang boleh dibuka adalah muka dan kedua telapak tangan. Selain itu harus tutup rapat. Kemudian yang keenam adalah telah masuk waktu sholat. Belum waktu sholat kok sholat nggak sah, ya. Harus sudah masuk waktu sholat. Nah, syarat yang ketujuh itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat yaitu arah Ka'bah.
Selanjutnya adalah rukun sholat. Nah anak-anak, rukun sholat itu hal-hal yang dilakukan ketika kita melakukan sholat ya, sudah mulai takbiratul ihram, berdiri, niat dan sebagainya ya. Kalau syarat itu sebelum sholat, kalau rukun sholat ketika melaksanakan sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri ya boleh sholat dengan sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh sambil tidur miring. Kalau enggak tidur miring sambil berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, duduk dan sebagainya boleh dengan isyarat. Kalau sudah tidak bisa sholat maka disolati, berarti apa? Sudah meninggal. Yang kedua adalah niat. Nah niat itu adalah di dalam hati. Contoh usolli, kalau usolli itu lafalnya ya, niat itu dalam hati. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ketika kita baca Allahu Akbar, hati kita sambil niat, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu di dalam hati ya. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Itu lafal Allahu Akbar sambil mengangkat tangan ya ketika awal rakaat. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah kalau kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Yang kelima adalah ruku dengan tumak ninah. Ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya anteng-teng, jangan goyang-goyang, jangan gerak-gerak selain gerakan sholat. Yang keenam adalah i'tidal dengan tumak ninah. Nah, tumak ninah juga ini harus anteng ya, nggak boleh guyon sama teman-teman, nggak boleh berguru, nggak boleh ya. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah lagi. Setelah i'tidal kan pasti sujud itu, sujud 2 kali. Kemudian setelah sujud kan ada yang namanya duduk di antara 2 sujud yang bacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu harus tumak ninah juga, anteng ya. Lanjut adalah membaca tasyahud awal dengan tumak ninah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu tahiyat awal sampai situ ya. Tumak ninah juga ini harus anteng. Membaca tasyahud akhir yang ke-10 at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian membaca sholawat Nabi. Ketika tahiyat itu kita pasti membaca sholawat ya, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat tidak membaca sholawat ketika tahiyat, sholatnya tidak sah. Rukun sholat yang ke-12 adalah membaca salam. Salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sampai warahmatullah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ketika sholat jenazah ya. Ketika sholat fardu cukup Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ke-13 adalah tertib atau urut ya. Maksudnya adalah urut tertib, mulai dari berdiri, niat, takbiratul ihram sampai bawah urut ya, enggak terbalik, salam dulu sampai atas enggak boleh. Harus tertib. Kita lanjut hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kalau hal ini dilakukan maka sholat kita batal, anak-anak. Yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat. Nah, kalau kita meninggalkan rukun sholat, misalkan sholat tidak membaca fatihah, sholat tidak ruku, sholat tidak membaca sholawat, maka kita tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua terkena najis. Ketika sholat ada cicak yang ya, cicak kemudian nya kena kita, maka sholat kita batal ya. Kemudian
Tiga adalah berhadas kecil maupun hadas besar. Kalau kita sholat misalkan kentut, maka itu namanya berhadas kecil, batal sholatnya, harus mengulangi wudhu ya, berwudhu. Dan hadas besar maka menghilangkannya dengan mandi besar. Yang keempat adalah membuka aurat. Kalau kita sholat kok membuka aurat, batal sholat kita ya. Nah, hati-hati. Hanya laki-laki memakai sarung, baju koko, dan kopiah. Kemudian perempuan memakai mukena yang rapat, kecuali yang boleh dibuka adalah muka dan kedua telapak tangan. Ketiga, berkata dengan sengaja. Nah, ketika sholat kok ngomong-ngomong, batal sholatnya. Apalagi ngobrol sama teman-temannya, batal ya. Kemudian diundang temannya, misalkan Ahmad lagi sholat kok malah jawab dalam, batal ya. Yang keenam adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, ketika sholat misalkan kok jalan-jalan ngusilin temannya, batal sholatnya ya. Jangan bergerak-gerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat. Yang ketujuh, makan dan minum ketika sholat. Misalkan ketika misalkan kita habis makan, misalkan makan daging ayam apa ya, kemudian ada selilit ditelan, selilit di gigi itu ya. Biasanya kalau sholat itu kalau habis makan ada selilit yang tertelan ya, hati-hati. Oleh karena itu sebelum sholat, ketika setelah makan, usahakan gosok gigi terlebih dahulu supaya selilit yang ada di gigi sudah enggak ada. Yang kedelapan adalah membelakangi kiblat. Nah, kita sholat menghadap timur, maka sholat kita tidak sah, harus menghadap kiblat. Kecuali kita berada di hutan, enggak tahu arah, enggak bawa kompas, akhirnya sholatnya menghadap yang kita yakini itu kiblat ya. Kemudian 9, tertawa terbahak-bahak. Nah, ini yang sering dilakukan anak-anak ini kalau sholat, guyonan sama temannya ya, usil-usilan, nggak boleh. Ini membatalkan sholat, ini nggak sah sholatnya ya. Jangan tertawa ketika sholat, tertawa-tawa. Kemudian menambah rukun sholat ya. Menambah rukun sholat, misalkan sholat duhur yang 4 rakaat ditambah sengaja tambah 1 rakaat jadi 5 rakaat, subuh 2 rakaat ditambah 1 jadi 3 rakaat, maka sahnya sholatnya tidak sah. Yang ke-11 adalah murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Nah, itu sholatnya batal, karena sholat yang sah itu harus beragama Islam. Selain agama Islam, sholat tidak boleh sholat ya, tidak sah sholatnya. Baik, demikianlah anak-anak materi yang dapat Pak Gimin sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian menjadi anak yang soleh-soleha, tercapai cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa rajin belajar dan selalu mendoakan kedua orang tua kalian ya. Terima kasih dari Pak Gimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.